masih lemah mereka. Maka datanglah dia kepada Azazil, wahai Azazil, doakanlah kami supaya tidak termasuk dalam golongan itu. Kenapa dia minta doa kepada Azazil? Karena luar biasanya Azazil, kemuliaan Azazil. Ya, tapi ada satu yang kemudian menjadi ketika dia disuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam, dia menyombongkan dirinya bahwa saya lebih baik daripada itu. Dia kan junior saya kan penghuni surga, sedangkan dia makhluk yang menjijikkan. Ya. Sehingga dia dengan sombongnya berkata seperti itu. Apa kata Allah? Apakah kamu tidak mau sujud kepadanya? Kata Azazil, saya tidak mau. Saya ini Tuhanmu, ya Tuhanmu, dan saya tidak mau. Maka itulah ketika orang sudah keangkuhannya sudah ada di dalam dirinya, menguasai dirinya, maka apapun yang akan dinasihati kepadanya tidak akan diterima nasihat itu. Maka pada saat itu Azazil, meskipun Allah yang memerintahkan untuk tunduk menghormati Adam, dia tidak mau, Pak. Oleh karena itu apa kata Allah? Wahai Azazil, hari ini saya laknat kamu. Saya keluarkan kamu dari penghuni surga. Apa kata Azazil? Silahkan. Tidak masalah, Puang. Dia nama gagap, Puang. Ya penting kasih saya umur yang panjang. Saya akan menggoda semua anak-anak orang ini, Adam ini. Ya, sehingga digantilah namanya Azazil menjadi iblis. Jadi iblis itu pada dasarnya dia adalah makhluk yang mulia pada awalnya. Ya, tapi karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti namanya menjadi iblis, yaitu makhluk terkutuk. Ya, karena dia tidak mau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesombongannya. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat silsilah sejarah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi. Di dalam hadis dikatakan bahwa kullu ummati yadkhuluna fil jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau? Yaitu ya orang adakah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah mengatakan, faman ata'ani dakhala fil jannah wa man asa'ani faqad aba. Orang yang taat kepada saya akan masuk surga, tapi orang yang tidak taat kepada saya itu masuk neraka, berarti tidak mau masuk surga. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada dasarnya adalah seorang nabi dari seluruh umat yang ada sampai detik ini setelah kerasulan Nabi Isa. Jadi setelah kerasulan Nabi Isa dan berakhir kerasulan Nabi Isa, pada hakikatnya adalah idik maneng orang yang ada setelah itu pada dasarnya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang tidak mau mengakui. Di mana Bani Israel tidak mengakui Nabi sebagai Rasulnya. Padahal nyata-nyata di dalam kitab Zabur, ya, dikatakan bahwa akan ada seorang Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Tapi mereka tidak mau menerima karena ada keangkuhan, kesombongan di dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Magin apakor. Karena setelah kita melihat silsilah daripada keturunan yang dimiliki oleh Rasulullah, mulai daripada Nabi Ibrahim itu, Yero Ibrahim, keturunan Ibrahim, dia punya anak namanya Ishak. Kemudian di sebelahnya dia punya anak yang namanya Ismail. Nah inilah cikal bakal keturunan Rasulullah. Dari Nabi Ishak ini, disitulah muncul berbagai Nabi dan Rasul yang 25 itu, lebih banyak dari situ. Engkau mana nih koron Nabi-Nabi? Seluruh Rasul, hampir seluruh Rasul dan Nabi ada di keturunan Nabi Ishak. Ya, Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Semuanya itu adalah keturunan Bani Israel
yang kemudian makanya ini Bani Israel tidak mau menerima Rasul sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Karena ternyata dari silsilah itu Nabi Ismail dari neneknya ini, nenek daripada Nabiullah Muhammad SAW, itu di sana keturunan itu hanya Nabi Khidir. Itu pun diperselisihkan apakah itu Nabi Khidir Nabi atau Rasul atau bukan Nabi. Tapi itulah yang muncul dari silsilah daripada keturunan Nabi Ismail. Terputus kenabian, terputus kerasulan. Nanti di Rasulullah SAW akan muncul kembali Nabi terakhir. Itu pun muncul di Arab Quraisy. Makanya ini Yahudi, Nasara, Israel tidak mau menerima kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Ini faktor gengsi. Ini adalah faktor keangkuhan yang dimiliki, karena keturunan kami itu lebih baik daripada keturunannya. Biasa juga di tengah-tengah kita seperti itu. Kadang ada orang dengan kesombongannya, ya tidak mau menerima pendapat orang lain karena mungkin dia memiliki keturunan, dia memiliki pangkat yang tinggi, dia memiliki sekolah yang tinggi, sedangkan yang memberikan nasihat itu adalah orang yang tidak berilmu, orang yang pendidikannya rendah, orang yang pangkatnya tidak ada, yang memberikan nasihat. Maka dia tidak akan menerima nasihat itu karena dia menganggap remeh orang lain. Maka inilah cikal bakal kenapa kemudian Azazil dilaknat oleh Allah. Satu saja kesalahannya, yaitu ada di dalam hatinya kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala sarati min kibr. Tidak akan masuk surga, dia datang masuk surga. Niga yero, kata Rasulullah, niga yero, yaitu orang yang ada di dalam hatinya, yaitu kesombongan, biarpun itu seperti sarra, biarpun itu kecil, ada di dalam hati kita ada kesombongan, maka itu akan menghalangi kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala.